Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan aplikasi mobile dengan nama Estimasi Galunggung. Latar belakangnya dari informasi yang saya dapatkan, sebenarnya Estimasi Galunggung itu sudah ada, bisa diakses di website Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Nah, namun itu bisa digunakan sebagai izin masuk ke kawasan konservasi baik untuk pendaki maupun penelitian. Nah, namun saat ini estimasi Galunggung yang ada di website tersebut itu belum memiliki fitur checklist barang bawaan, baik barang bawaan maupun sampah yang dibawa. Ketiadaan pengecekan tersebut berpotensi menyulitkan pengawasan terhadap sampah yang dihasilkan oleh pengunjung dan peningkatan risiko sampah tertinggal di kawasan konservasi. Jika kondisi ini terus terjadi, kelestarian Gunung Galunggung dapat terdampak. Jadi di Gunung Merbabu contohnya, itu ketika ada pendaki yang naik, itu bukan hanya estimasi yang diberikan, tapi pengecekan barang yang dibawa juga. Jadi barang apa saja yang dibawa dan barang dan sampah yang dibawa naik dan turun itu harus sama persis. Nanti jadi konsepnya seperti ini. Dalam satu kelompok akan ada satu ketua yang dimana dia itu menitipkan KTP-nya di ranger di pos. Nah, nanti ditulis barang apa saja yang dibawa oleh kelompok tersebut. Jika barang yang dibawa tidak sesuai dengan barang ketika mereka turun, maka KTP si ketua kelompok ini akan ditahan di ranger tersebut. Gitu, setahu saya seperti itu Pak, terakhir. Nah, di Galunggung itu belum diberlakukan sistem tersebut, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan banyak sampah tertinggal di atas. Gitu. Maka dibuatlah sistem estimasi ini yang menambahkan fitur checklist barang bawaan ketika naik maupun turun. Nah, ini solusinya yang tadi alasan dibuat estimasi Galunggung adalah untuk menjaga lingkungan konservasi agar semakin tetap terawat gitu dan terbebas dari sampah. Target penggunanya adalah pendaki, pengelola kawasan wisata, petugas administrasi, dan komunitas pencinta alam. Untuk saat ini, fitur yang ada yaitu login, booking tiket atau simaksinya, checklist barang dan sampah, informasi Gunung Galunggung, dan poin reputasi. Nah, di sini akan diadakan registrasi. Jika di Merbabu itu KTP si ketuanya yang ditahan, nah jika di Galunggung ini KTP-nya tidak akan dijadikan sebagai jaminan, namun karena ketika registrasi ini user itu memasukkan identitas asli, identitas resmi seperti KTP, NIK dan sebagainya, yang nanti akan dikenakan denda jika misalkan melanggar peraturan tersebut, karena memang sudah ada undang-undangnya. Dan ini demo aplikasi mobile-nya. Ini halaman loginnya. Sebentar. Diulang. Nah, ini adalah halaman loginnya yang menampilkan booking tiket, informasi jalur dan poin reputasi. Nah, di sini adalah halaman booking tiket. Nah, itu sisa kuota real time adalah sisa kuota maksimum orang yang naik ke gunung. Jadi di atas sana itu sudah ada 45 orang dan di sana maksimalnya itu 100 orang. Ini ada tentang gunungnya. Ini pilih tanggal. Selanjutnya pilih jalur pendakian. Nah, di sinilah sistem checklist itu
checklist inventaris digital. Nah, di sini ada yang pertama itu logistik plastik, yang satu lagi alat non plastik. Di sini user akan memasukkan logistik plastik apa saja yang akan mereka bawa dan alat-alat selain plastik apa yang akan mereka bawa. Di sini ada contohnya mie dan satunya lagi tenda. Nah, di sini adalah konfirmasi inventaris, di mana ketika jadi nanti pendaki itu ditanya apakah semua barang itu sudah di-list. Jika belum, maka nanti bisa diinformasikan kepada ranger sebelum naik. Nah, ini nanti adalah hasil tiketnya. Nah, ini nanti bisa di-scan oleh rangernya di sini. Di bagian atas, di bagian atas tadi nanti ada di sini. Nah, di bagian atas tadi sebelumnya juga ada ini belum terverifikasi atau sedang mendaki, belum terverifikasi, sedang mendaki, selesai atau melakukan pelanggaran. Selanjutnya di sini ada informasi jalur. Jadi terkadang informasi jalur itu seperti misal ada badai atau banyak kabut dan sebagainya, itu bisa diakses di sana. Selanjutnya adalah poin reputasi. Fungsi poin reputasi digunakan untuk jadi pendaki yang istilahnya nakal itu maka akan di-ban di banyak gunung gitu. Jadi ketika dia udah nakal, dia harus di-ban. Nah, bagaimana cara menaikkan poin reputasi ini? Nanti diadakan seperti misalnya membangun sampah di gunung tersebut untuk dia menaikkan poin reputasi ini. Jadi semakin dia melakukan banyak pelanggaran, maka akan semakin turun poin reputasinya dan di-ban dia di banyak gunung lainnya. Nah, tadi sebelumnya di bawah juga ada aktivitas apa saja riwayat aktivitasnya yang menyebabkan poin reputasinya bertambah maupun berkurang. Baik, cukup. Selanjutnya pendukung latar belakang. Tadi kan latar belakangnya saya katakan sudah ada estimasi sebenarnya ya pada website tersebut gitu. Nah, hanya saja ketika saya coba akses websitenya, ternyata hanya seperti ini. Saya kira mungkin loadingnya atau mungkin masih masa pengembangan, tapi saya cari tahu informasinya, ternyata website ini tempat estimasi ini itu sudah dipromosikan, disebarluaskan oleh Menteri Kehutanan tersebut sejak tahun 2025 hingga sekarang tahun 2026. Tapi saya lihat website seperti ini entah mungkin masih dalam tahap pengembangan, entah mungkin ada yang diupdate atau bagaimana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.